Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Fauzan, NIM 230304431 dari kelas MJT 8. Hari ini saya akan membuat video untuk penilaian UTS saya berisi tentang penjelasan materi-materi pengantar manajemen sampai pertemuan ke-8 ini. Materi pertama adalah konsep dasar manajemen bisnis. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang atau sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi adalah organisasi profit dan organisasi non-profit, nirlaba. Biasanya organisasi non-profit itu contohnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kota, lembaga pendidikan, yayasan sosial, dan lain-lain. Sementara organisasi profit adalah perusahaan besar, perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail, dan lain-lain. Sumber daya organisasi terbagi dalam 5 bentuk. Sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, keuangan, alam. Kemudian pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efisien adalah mengejar pekerjaan dengan benar. Fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Berikut adalah fungsi perencanaan. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisiensi guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian materi selanjutnya adalah manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian manajemen. Keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, dan keahlian dalam mengambil keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian tambahan bagi manajer adalah keahlian dalam manajemen global, keahlian dalam hal teknologi. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat puncak, itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah. Di bawahnya lagi ada manajemen tingkat pertama atau supervisi. Yang paling bawah adalah manajemen non supervisi. Baik, materi selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal.
perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu ada strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut adalah ada manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan itu akan menimbulkan citra positif di mata masyarakat dan pemerintah. Manfaatnya bagi masyarakat adalah selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Ya, yang ketiga ada manfaat bagi pemerintah. Pemerintah memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Nilai personal sebagai standar etika. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang membangun cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala yang dilakukannya. Ada lagi nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Baik, materi selanjutnya adalah perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran adalah suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik pencapaian yang dapat diukur. Arti penting sasaran dan rencana. Arti penting sasaran adalah sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita. Sasaran juga bisa membantu kita mengevaluasi kemajuan kita. Arti penting perencanaan. Tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengkoordinasikan orang dan sumber daya secara efektif. Bahkan mereka tidak mempunyai ide yang jelas tentang apa yang perlu dikoordinasi. Hierarki rencana organisasi. Perencanaan strategik. Rencana yang didesain oleh manajer tingkat tinggi untuk mempengaruhi sasaran organisasi secara luas. Perencanaan operasional. Rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk mengimplementasikan strategi ke dalam kegiatan harian. Pernyataan misi, mission statement, adalah sasaran organisasi secara luas berdasarkan pada alasan perencanaan yang membenarkan keberadaan organisasi. Perbedaan antara perencanaan strategik dengan operasional. Ada perbedaan dari segi jangka waktu. Rencana strategik jangka waktunya melibatkan tahunan bahkan dekade, sedangkan perencanaan operasional tidak. Dari segi ruang lingkup cakupan, perencanaan strategik mempengaruhi kegiatan organisasi secara luas, sedangkan perencanaan operasional memiliki lingkup yang sempit dan terbatas. Kemudian dari segi kompleksitas dan pengaruh yang luas.
Sasaran perencanaan strategik luas tapi seolah-olah sederhana, sedangkan perencanaan operasional lebih kompleks. Kemudian dari segi ketergantungan, jika sebuah organisasi ingin efektif, maka rencana dan sasaran operasional harus mencerminkan rencana dan sasaran strategik sebaik misi organisasi yang lebih luas. Kemudian ada tingkatan strategi. Strategi unit bisnis. Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Jika disebut strategi lini bisnis, strategi ini berkaitan dengan bagaimana bisnis bersaing di pasarnya. Kemudian produk apa yang harus ditawarkan, pelanggan mana yang harus dilayani, bagaimana mendistribusikan sumber daya dalam bisnis. Isi strategi korporasi. Mutu sebagai bagian dari strategi korporasi. Agar manajemen mutu terpadu dapat berhasil, program mutu harus dihubungkan dengan beberapa sasaran strategis yang jelas. Usaha memperbaiki mutu harus jelas arahnya. Pendekatan portofolio koperasi. Manajemen puncak mengevaluasi setiap unit untuk berbisnis. Korporasi yang bervariasi dengan mempertimbangkan pasar dan sifat internal. Salah satu contoh terbaik adalah pendekatan portofolio korporasi adalah kerangka kerja portofolio Boston Consulting Group. Kemudian materi selanjutnya adalah mendirikan dan memperbaharui organisasi. Seorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakarsai perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausaha adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dengan menggunakannya untuk memproduksinya. Kewirausahaan versus manajemen. Menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup usaha mengawal perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Menurut Peter Drucker, seorang penulis manajemen modern, kewirausahaan berkaitan dengan perubahan. Kewirausahaan melihat dan mencari perubahan, menanggapi perubahan itu dan memanfaatkan sebagai suku kesempatan. Kemudian ada manfaat kewirausahaan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, dan perubahan pasar. Faktor-faktor psikologi wirausaha. Orang yang mengejar karir semacam wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Orang dengan kebutuhan berprestasi yang tinggi lebih suka mengambil risiko, tetapi hanya beralasan, dan risiko tersebut untuk merangsang mereka berusaha lebih keras. Bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang yang kebutuhan akan berprestasi dengan presentasi yang lebih besar. Kemudian faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi yang menyebabkan timbulnya wirausahawan adalah karena adanya anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminatif terhadap mereka secara langsung maupun tidak langsung. Untuk berhasil dalam budaya perusahaan, beberapa minoritas merasa bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas, ras, etnik, atau seksual mereka.
Kemudian memperbaiki organisasi. Pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya yang akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tips pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dari organisasi yang lebih efektif. Materi selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen SDM, Human Resource Planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan SDM bagi perusahaan. Kemudian personal procurement, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Kemudian personal development, mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Kemudian langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah pertama adalah representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Langkah kedua adalah analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga adalah analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah keempat adalah melakukan tindakan inisiatif. Yang kelima adalah evaluasi dan modifikasi tindakan. Kemudian ada jenis rekrutmen. Ada dua jenis rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki perusahaan. Kemudian rekrutmen eksternal adalah perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Kemudian personal utilization, pemanfaatan tenaga kerja, yaitu promosi proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dan dalam organisasi perusahaan. Kemudian demosi adalah penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Kemudian transfer, memindahkan tenaga kerja ke bagian orang lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Yang terakhir adalah separasi, melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain.